Ya pemirsa, kita ke berita pertama. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, hari ini menjalankan asesmen psikologis yang digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di salah satu hotel di Kota Bandung. Pihak Saka Tatal telah menerima surat dari LPSK ihwal pemeriksaan psikologi tersebut pada 18 Juli yang lalu. Asesmen tersebut dilakukan menyusul permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal ke LPSK. Sebelumnya Saka Tatal mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK usai pihaknya memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dihukum 8 tahun penjara. Udah ngajuin ke KY Bu jelang PK ya? Nyalain radio. Bagaimana kondisi psikologis dari Saka Tatal menjelang sidang peninjauan kembali? Sudah bergabung bersama dengan kami pemirsa kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prialianti dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Mbak. Ya Ibu Titin, bagaimana kondisi psikologis saat ini dari Saka Tatal? Sebetulnya bukan hanya saat ini Mbak. Saka kan ketika di rumah, ketika dalam kondisi bermain dengan teman-temannya, ada kondisi yang dia tidak stabil. Apalagi kalau walaupun hanya obrolan sederhana, misalnya ditanya sama teman-temannya, sama keluarganya, kamu apa sih yang terjadi dulu? Itu aura kemarahannya, terus gestur tubuhnya, itu seperti menyimpan kepahitan yang luar biasa. Saya juga kadang-kadang, apalagi kan sekarang dengan terbukanya peristiwa ini, kemudian ramai kembali, viral di berbagai media, sepertinya dia dipaksa untuk merekonstruksi kembali apa sih yang terjadi pada peristiwa 2016. Dan itu sebetulnya luar biasa. Saya juga kalau Saka Tatal sedang emosinya naik, kemudian saya khawatirnya juga dia menyimpan dendam masa lalunya, itu yang sebetulnya saya khawatirkan. Kemudian dalam berkaitannya dengan PK, ini kan walaupun tidak ada masalah upaya hukum, tetapi yang terpenting itu membenahi psikologis dan mental Saka Tatal pada saat ini. Apalagi menjelang PK, karena saya sangat membutuhkan dia dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi nyaman. Kalaupun dia harus bercerita apa yang terjadi, itu bercerita dengan tenang, tidak dalam kondisi yang emosinya naik turun. Itu sih sebetulnya yang saya khawatirkan, karena kalau misalnya dia dalam kondisi kemarahan yang tersimpan, itu saya khawatir ada kalimat-kalimat yang bentuk kemarahan yang dia ketahui saat ini. Itu Mbak, karena kan Saka 15 tahun yang lalu dengan Saka yang sekarang kan berbeda Mbak. Karena saya juga beberapa kali mengalami itu, peristiwanya betul, dia dianiaya, dia dilakukan perbuatan tindakan yang menurut dia itu sangat luar biasa menyakitkan. Tapi ketika berbicara saat ini, sepertinya diimbangi dengan kemarahan, dengan amarah yang luar biasa, dengan rasa antipati. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Betul Saka menerima perlakuan yang sangat luar biasa, dia masih ingat betul kondisinya, tetapi paling tidak saya menginginkan kemarahan itu berkurang, tetapi dengan kondisi yang nyaman dia bisa bercerita, dia menganggap apa yang terjadi itu bagian dari masa lalu dia, dan kedepannya dia harus lebih baik. Sebetulnya itu sih yang saya harapkan dari tes psikologi ini, Mbak. Bu Titin, untuk agenda di LPSK sendiri selain tes psikologi apa yang akan dilaksanakan di sana, Bu Titin? Sebetulnya saya juga tidak paham secara materi karena sekarang juga Saka sedang berada di dalam, ada pihak-pihak yang sedang mewawancarai Saka. Saya juga berada di luar di lobi hotel gitu, karena memang Saka harus senyaman-nyamannya bercerita mungkin apa yang terjadi, apakah secara materi juga saya tidak paham apa yang digali, karena itu memang saya sih yang terpenting ketika Saka sudah menjalani tes psikologi, Saka akan lebih baik secara psikologi dan mentalnya. Sepertinya itu aja sih yang saya harapkan, tapi secara materi saya juga tidak paham, karena itu hanya pembicaraan Saka dengan tim yang ada di dalam.
Ya, sementara itu Bu Titin ini juga kan kita tahu menjelang sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal. Kira-kira apa saja Bu Titin persiapan dari tim kuasa hukum? Apakah ada bukti-bukti baru yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum? Kalau novum saya sudah mempersiapkan ada 4 sampai 5 novum yang sudah saya tuangkan di dalam memori PK, dan saya juga sudah diskusikan dengan tim-tim lainnya. Novum itu mungkin akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016. Karena saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang mengingatkan 8 orang menjadi terpidana. Saya sih punya keyakinan itu berdasar apa, bukti-bukti persidangan, keterangan-keterangan saksi yang sebenarnya waktu itu tidak terungkap karena diarahkan sesuai BAP. Jadi saya meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan itu, Mbak. Bu Titin, 4 bukti baru itu apa saja, Bu? Yang pasti sih berbentuk secara visual yang akan menggambarkan secara nyata kondisi yang sebenarnya. Karena kan selama ini asumsi-asumsi yang beredar di media luar biasa. Yang sadis lah, yang hancur lah, yang beginilah. Nanti itu akan ketika persidangan mungkin akan terungkap. Bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya. Karena gini, walaupun sudah ada hasil visum dan hasil otopsi, tetap saja ada asumsi seolah-olah peristiwa itu sadis luar biasa, ngeri luar biasa. Padahal di fakta persidangan terdahulu juga tidak terungkap kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun betul waktu 2016-2017 ada asumsi hakim yang mengarahkan ke arah sana, tetapi sebetulnya fakta persidangan itu tidak sesuai dengan pendapat hakim yang juga beredar luas di media massa di tahun 2016 dan 2017. Jika novum yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum ini adalah berbentuk visual, Ibu, apakah bentuknya ini adalah foto atau video atau mungkin ada CCTV baru yang nantinya akan dibawa ini? Temuan baru, Bu? Saya tidak bisa menjelaskan ya, Mbak, karena itu juga sudah masuk materi persidangan juga. Kemudian tentu saja selain novum juga ada materi-materi lain yang nanti akan terungkap di persidangan, gitu, Mbak. Cuman saya nggak bisa menjelaskan bentuknya seperti apa. Tapi paling tidak saya juga selain menyiapkan novum dan dokumen-dokumen lain untuk PK Saka Tatal, saya juga sudah menyerahkan sekitar 200 visual kepada Bapak Oto Hasibuan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi 7 terpidana lain. Kalau saya gini, saya punya data-data itu, saya punya dokumen-dokumen itu. Siapapun yang memegang perkara ini, yang penting untuk kebaikan para terpidana, saya serahkan. Sekarang saya kecuali ada satu novum yang memang saya sedang tunggu banget, mudah-mudahan novum itu sampai ke tangan saya karena saya sudah membujuk novum itu biar sampai ke tangan saya, tetapi yang bersangkutan belum bisa menyerahkan. Saya juga terus melakukan upaya itu supaya novum yang luar biasa itu bisa sampai juga ke tangan saya. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Titin Prialianti selaku tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Sama-sama, Mbak.